Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes. Muga rahayu sagung dumadi. Salam Pancasila, salam Nusantara. Apa kabar para pemirsa semuanya? Semoga sehat walafiat, cukup sandang dan pangannya. Semoga dalam limpahan kasih Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesi pada kali ini kita kembali kepada tajuk Sasakadomas. Ini berkaitan dengan beberapa cerita, seperti cerita berbingkai dari sebuah cerita dari pelakunya, kita tangkap cerita yang lain, sehingga rentangnya cukup panjang. Dari peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus, Proklamasi Jakarta tanggal 17 Agustus, sampai terbuka kepada saya cerita tentang akhir masa kegiatan Prabu Siliwangi setelah Pajajaran ngahiyang telepon pun pralun. Intinya semoga ada manfaatnya bagi para pecinta budaya luhur, bagi para nonoman putra-putra Sunda. Semoga dapat menggugah atau memberi inspirasi. Saya harus minta izin dulu kepada para luhur semuanya, saya berangkun pralun, para karuhun, para kesepuhan, para saudara Nusantara. Semoga memberikan izin kepada saya untuk bercerita ala kadarnya, seadanya, untuk menjadi pelajaran kepada para nonoman generasi sekarang. Amin. Semoga para luhur, para saudara semuanya mendapat limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di alamnya masing-masing mendapat cahaya dan anugerah berupa pahala yang baik. Salamun kolam Ibrahim, salamun Ibrahim, salamun Ibrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi untuk mempercepat mungkin pada sesi kali ini saya serahkan dulu kepada kakak asisten. Ya, dipersilahkan. Kali ini saya akan membacakan skrip dari Ki Juru Carita. Alkisah para pemuda terlatih bekas tentara pelatihan Jepang yang memberontak ini bergerak sendiri dan mempunyai wilayah kerja masing-masing. Mereka merasa cemas sebab disangkanya Soekarno dan Hatta akan dipergunakan tentara pemerintahan Jepang untuk membuat Indonesia terjajah terus. Walaupun Jepang sudah kalah oleh sekutu dengan bom atom, mengapa para pemimpin, yakni Soekarno dan Hatta, tidak segera melaksanakan pengambil alihan kekuasaan dan segera menyatakan sebagai negara merdeka, malah masih mengadakan kerjasama dengan Jepang? Bisa-bisa selepas dari Jepang, negara ini akan dikembalikan pada penjajahan Belanda, karena Belanda itu bersekutu dengan pihak sekutu NICA. Para pemuda peta ini bersepakat untuk mengadakan ruang khusus di suatu daerah yang jauh dari jangkauan kekuatan Jepang, tetapi tidak terlalu jauh dari ibu kota. Dipilihlah daerah Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di wilayah pinggiran Karawang. Bekerja sama dengan para tetua dan tokoh masyarakat. Rumah Babah Kisong, orang terkaya di daerah tersebut, dipilih. Tentunya hal ini bukannya mudah. Masih banyak gerombolan begal dan perampok di daerah pinggiran. Pemuda mengirim utusan ke sarang penyamun agar pada hari tanggal 16 Agustus tersebut kelompok tersebut tidak beraktivitas. Singkatnya, para pemuda berhasil melarikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Ibu Fatmawati, istri dari Bung Karno, harus dibawa karena Soekarno sedang sakit berat akibat kambuhan malaria. Karena sering mendapat ganjaran di penjara oleh Belanda di daerah-daerah terpencil. Pada waktu itu bertepatan dengan bulan puasa.
Soekarno dan Hatta menyetujui untuk pelaksanaan proklamasi untuk esok hari, tanggal 16 Agustus. Para pemuda semua bersiap untuk pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Tetapi ada yang kurang. Tidak ada kamera untuk mengabadikan setiap saat bersejarah pada waktu itu. Para pemuda milisi peta mengambil anak bernama Dudung Sonjaya, berdarah Tubagus keturunan Banten. Ia cakap dalam menggambar. Walaupun baru berusia 8-9 tahun. Diberi patlot dan buku gambar. Waktu demi waktu ia menggambar sketsa kegiatan Soekarno, Hatta dan para pemuda. Sementara para ibu sibuk karena belum ada bendera untuk dikibarkan esok. Kain diberikan oleh Ibu Fatmawati dan Ibunda Dudung Sonjaya. Kalau saya tidak keliru. Itu adalah kain mukena putih dari Ibunda Dudung dan kain kemben merah dari Ibu Fatmawati. Para ibu sibuk menjahit. Oh, ada lagi yang kurang. Tiang bendera untuk esok. Untuk peristiwa bersejarah hebat ada tokoh yang menyediakan kayu khusus. Kayu cendana yang wangi. Setinggi 17 meter. Mungkin ini dari keluarga Soni Sanjaya. Di antara para pelaku sejarah legendaris. Usianya sekitar 9 tahun waktu itu. Apalagi yang kurang? Untuk upacara esok tentu saja ada lagu kebangsaan yang harus dinyanyikan. Dan para pemuda pejuang sudah semua hafal. Soekarno sedang menggigil demam. Tidak kuasa untuk menyusun rancangan kalimat proklamasi. Bagian ini diserahkan kepada Muhammad Hatta. Karena tidak kunjung selesai, maka Soekarno segera mengambil alih. Menyusun kata-kata kalimat proklamasi yang ringkas padat. Ia duduk di hadapan meja tulisnya. Kamar Soekarno dan Hatta saling berhadapan. Dapat Anda lihat sampai sekarang. Satu pemuda pejuang masuk sambil mengucap salam perjuangan. Merdeka, ucapnya. Tentu saja sambil mengacungkan telapak tangan kanannya yang erat terkepal. Karena tangan kanannya sedang memegang pena, maka Soekarno menjawabnya dengan mengacungkan kepalan tangan kirinya. Merdeka. Bung. Balasnya. Itulah salah satu yang ditangkap oleh tangan terampil Dudung. Sampai sekarang Tugu Rengas Dengklok adalah berwujud tangan kiri yang terkepal. Esoknya sekitar jam 10 diadakan upacara pembacaan proklamasi di hadapan para pemuda pejuang peta. Dan diadakan pengibaran bendera pusaka Rengas Dengklok dengan diiringi lagu bangsa Indonesia Raya. Setelah itu Soekarno bersikeras untuk kembali ke Jakarta. Untuk upacara kemerdekaan di Jakarta. Sebenarnya para pemuda peta cemas akan keadaan para tokoh bangsa ini jika proklamasi diadakan di Jakarta. Kareana pasti akan berhadapan dengan ujung bayonet pasukan Jepang lengkap dengan perangkat perangnya, tank baja, dan lainnya. Karena sebenarnya pasukan Jepang masih kuat. Hanya saja Kaisar sudah menyatakan kekalahannya. Soekarno dan Hatta tetap bersikukuh. Para pemuda memutuskan mengawal keberangkatan. Selepas maghrib, ketika hari gelap mungkin keberangkatan Jakarta lebih aman. Sesampainya di jalan raya, para pemuda kaget. Dari Karawang sampai Jakarta di pinggir jalan secara teratur telah dipasang bendera merah putih dengan rapi. Siapa yang memasangnya? Dari mana biaya untuk menyediakannya? Di Jakarta mereka proklamator dijaga oleh para pemuda dengan ketat. Mereka tinggal di rumah bekas Laksana Maeda, pimpinan pasukan Jepang, dengan lapangan depan rumahnya. Kembali Ibu Fatmawati membuat bendera untuk esok tanggal 17. Tentu saja tidak usah mencari tiang bendera, di depan sudah ada. Teks proklamasi disalin dari naskah tanggal 16. Tinggal ubah nama tempat dan titi mangsa saja. Waktu demi waktu berjalan dengan penuh derita karena Soekarno sedang sakit. Para pemuda pejuang menghubungi satu sama lain tentang rencana proklamasi esok hari.
Sekitar jam 10 dibacakan proklamasi oleh Soekarno didampingi Hatta. Dibawakan bendera untuk dinaikkan. Tetapi tidak ada yang berani menaikkannya ke tiang. Salah seorang pemuda mengambil inisiatif maju. Karena ia sadar kemungkinan ditembak ketika menaikkan bendera bisa terjadi. Janganlah remaja putri rakyat biasa menjadi korbannya. Biarlah ia prajurit peta yang menjadi tumbal bagi berkibarnya merah putih. Alhamdulillah semua selamat. Dialah yang sekarang dikenal Bapak Paskibra. Bagi para proklamasi tidaklah ada perasaan gembira pada waktu itu. Semua terlalu lelah. Sekarang beristirahat sebentar. Menimbang sebelum Jakarta dibombardir pasukan Belanda dan sekutu. Mungkin sekian dahulu cerita di bagian ini. Semoga dapat disambung di waktu lain. Sekarang saya serahkan kembali kepada Ki Juru Carita. Begitulah cerita yang tidak lengkap ya. Mungkin yang lebih lengkap dapat dibaca pada buku-buku sejarah yang real, yang ada di zamannya oleh pelaku sejarah. Kita sambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.